Apakah teman-teman muslim kemudian berpikir bahwa teman-teman ormas adat dan mereka para netizen yang aktif di ruang maya ini membenci Islam? Tidak sama sekali. Tentu kita menyadari bahwa ada perasaan sakit dari saudara-saudari kita kaum Nasrani. Pasti ada luka di sana yang itu butuh sembuh dulu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Beberapa minggu terakhir ini kita disibukkan dengan percekcokan terkait akan datangnya Ustadz Somad ke tanah Sulawesi Utara. Beberapa penolakan kemudian juga muncul. Beberapa pro dan kontra tersaji di ruang maya kita, dan kita melihat betapa ketegangan sosial ini menyeruak di hadapan mata kita. Beberapa DM, beberapa telepon ya, yang datang kepada saya berharap saya proaktif, kalau perlu saya mendampingi Ustadz Somad, dan kalau bisa saya membantu menjaga stabilitas dan seterusnya. Emang saya siapa? Jadi gini, teman-teman semua, saya memilih tumak nina, saya memilih diam sesaat karena saya meyakini bahwa eskalasi kita meningkat di ruang sosial dan politik itu karena juga ditenggarai akibat dari distorsi ya, problem-problem yang numpuk di ruang dan waktu gitu. Jadi bukan sekedar bicara tentang Ustadz Somad yang akibat dari ceramah beliau menyakiti perasaan kaum Nasrani. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Tapi juga ada problem-problem penutupan rumah ibadah, ada problem-problem pembubaran orang ibadah dan lain sebagainya. Dan itu berhadap-hadapan di ruang publik, tersaji setiap waktu. Tentu kita menyadari bahwa ada perasaan sakit dari saudara-saudari kita kaum Nasrani. Ya, mereka, keluarga kita, saudara-saudari kita, pasti ada luka di sana yang itu butuh sembuh dulu gitu loh. Nah di situ, di titik itu, dengan segala kerendahan hati, saya memilih untuk diam karena saya sangat menghormati dan memaklumi apa yang mereka rasakan. Saya sangat memberi hormat, saya respect terhadap hal tersebut. Bahkan akibat ketegangan yang panjang ini memaksa sejumlah ormas harus mendatangi Polda untuk bicara tentang keamanan terkait kedatangan Ustadz Somad. Apakah teman-teman muslim kemudian berpikir bahwa teman-teman ormas adat dan mereka para netizen yang aktif di ruang maya ini membenci Islam? Tidak sama sekali. Karena banyak fakta, begitu banyak ustadz yang datang di negeri Sulawesi Utara ini tidak ada penolakan apa-apa. Hanya memang sekelompok penceramah tertentu yang diduga ya, jauh mengangkangi nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang kemudian tidak mendapat tempat di tanah Sulawesi Utara. Sekali lagi kita menghormati itu. Dalam frame hormat kita sangat menghormati itu. Tapi saya tidak mau berkutat membicarakan terkait apakah Ustadz Somad kemudian akan datang atau tidak. Itu nomor 9 menurut saya. Tapi sadarkah kita bahwa gejala ini makin hari makin membahayakan peradaban kita. Pertikaian ini juga dilengkapi dengan begitu banyaknya akun-akun yang bicara tentang perbedaan antar agama, lalu tajam dalam perbedaan tersebut yang isinya satire dan penuh penghinaan semata. Bahkan seseorang yang bernama Stanley siapa, saya lupa itu marganya, harus offside dengan menghina Nabi Muhammad. Begitu. Ini sudah keluar koridor. Bahkan saya mengatakan bahwa kita ini orang yang sangat toleran. Tapi kalau seandainya penghinaan itu sudah menjurus kepada Nabi kami, maka kita akan menyampingkan toleransi, karena kita akan bicara akidah di sana. Kita akan bicara terkait keimanan kita. Dan Islam akan mempertahankan harga dirinya terkait hal-hal tersebut. Begitu pula ketika Ustadz Somad offside ketika bilang bahwa di salib ada jin kafir. Fatal. Dan saya sangat menghormati kemarahan saudara-saudari kita. Ada luka yang itu butuh sembuh dulu sekali lagi. Nah, pada video ini saya ingin mengatakan bahwa ledakan-ledakan yang terjadi ini api dalam sekam, seperti time bomb, seperti bom waktu yang menunggu ledakan yang sebenarnya saja. Kalau ini terus diabaikan, dan jangan-jangan ini dipelihara. Saya pernah berdiskusi panjang dengan teman-teman Manguni, ya, dengan Pangbes, Andi Rompas, dengan Pendeta Hani.
Saya pernah berdiskusi banyak dengan teman-teman Panglima Adat Dayak. Jangan-jangan negara sengaja memelihara barang ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan atau jangan-jangan kita pura-pura tidak tahu, padahal kita tahu bahwa memang kita dimanfaatkan untuk berseteru. Saya suka Pangbes Andi Rompas, orangnya lugas, dia selalu berani menabrak, dia selalu bicara lantang, jangan bentrokkan kami, jangan bentur-benturkan kami, kan gitu. Itu singgungan kepada siapa kalau bukan kepada mereka yang memiliki kompetensi untuk ngurusi barang ini. Saya ingin katakan begini kepada teman-teman yang kebetulan melihat video pendek saya ini, bahwa jargon Torang Semua Basudara itu pada akhirnya terdegradasi akibat dari tawuran yang tidak berhenti antar kampung, akibat dari keributan-keributan yang ditenggarai gara-gara miras, akibat dari perdebatan pikiran di media sosial, ya. Ini kemudian yang akhirnya kita melihat fakta dan data, bahkan Manado pun hilang dari 10 besar kota toleran Indonesia. Sangat sedih sekali ya, dulu Sulawesi Utara adalah jargon toleransi. Bahkan saya kalau keliling itu, kalau sering ke Kalimantan, ke Jawa, kemana, saya itu dengan sombongnya, kita ada yang tapi sombong sekali dan bilang, ngoni mau belajar toleransi, pipat orang. Datang ke Manado, datang ke Sulawesi Utara, belajar pat orang. Bagaimana kawin-mawin antara orang Minahasa dengan Gorontalo, Gorontalo dengan Sangir, Sangir dengan Pulau Mongondo, dan seterusnya. Belajar toleran kepada kami, bahwa agama itu hanyalah ruang private, selebihnya adalah kemanusiaan, bahwa kami mengedepankan persaudaraan. Bagaimana orang Muslim pesisir pantai harus mengantar ikan ke gunung, lalu orang Kristen gunung memberikan kami jagung, ubi, dan beras misalnya. Betapa saling sayang itu terjadi di ruang dan waktu, dan itu tergerus oleh karena perbedaan pikiran, oleh karena perbedaan pandang. Kita punya tugas yang berat hari-hari terakhir ini. Kita punya tugas yang sama untuk membenahi semua ini. Dan saya mendorong kepada aparat penegak hukum untuk tidak sekedar represif ketika terjadi masalah. Represivitas itu hanyalah hal terakhir, padahal harusnya ada prakondisi yang dilakukan. Sudah harus mensterilisasi TKP, mampu mengkonsolidasi perbedaan, dan saya mengajak kepada seluruh pihak, terutama teman-teman ormas-ormas adat dan kepada teman-teman pengurus-pengurus gereja dan seterusnya, untuk mulai kita sama-sama bahu-membahu untuk memikirkan masa depan Sulawesi Utara yang pelan tapi pasti mengalami degradasi pada hal toleransi. Ini yang perlu sama-sama kita pikirkan. Saya kira saya Al-Kindi, ya, saya pengasuh Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia. 1x24 jam tempat kita bisa saling bertukar pikiran, saling memberi masukan demi ketentraman, demi keamanan Sulawesi Utara. Terkait soal penolakan Ustadz Abdul Somad, saya secara pribadi menghormati. Teman-teman mungkin karena pernah luka dan seterusnya, saya sangat menghormati itu. Tapi di hati kecil saya yang paling dalam, ketika masih ada ruang maaf, ketika kasih Yesus Kristus itu mengitari setiap relung hati kita, seandainya masih ada ruang yang bisa diberi kesempatan kepada Ustadz Somad, maka berilah beliau kesempatan untuk memperbaiki keadaan ini. Serupa dengan ketika Pendeta Gilbert juga kepleset, ya, karena keduanya ini manusia biasa, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia pendeta, siapapun mereka manusia biasa. Sekali waktu ada kepleset juga, sekali waktu ada tapalisi dorang, itu biasa gitu. Nah, orang kan tidak bisa melihat 100 kata yang baik itu kemudian rusak oleh satu kata yang mungkin tidak baik. Itu juga tidak baik kalau seandainya orang hanya mau mencari-cari kesalahan orang. Ya, kita secara pribadi menyadari dan meyakini bahwa yang namanya Pendeta Gilbert pun di masa lalu itu tidak berniat sedikit pun untuk melukai dan atau untuk menghina umat Islam. Saya aktif dengan beliau, saya sering berdiskusi dengan beliau. Beliau orang baik, ya. Saya ingin mengatakan itu melalui video pendek ini, dan saya berharap teman-teman bisa sama-sama menjaga dan menahan diri. Saya yakin orang semua akan mendapatkan titik temu yang terbaik. Terima kasih, orang semua bersaudara.